Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang yang keempat dan kelima dari keterkaitan antara agronomi dan cita rasa kopi. Poin yang keempat dan kelima yaitu proses pemanenan dan pasca panen. Nah, teman-teman, kita sekarang memang tidak sedang berada di musim panen raya, tapi kita masih bisa menjumpai buah-buah yang merah yang kita sebut dengan buah selang. Nah, ini akan saya petik buahnya. Yang sudah merah ini, merahnya bahkan sudah gelap ini ya. Nah, buahnya sudah merah ya teman-teman. Itu diambil. Kita ambil, nanti kita buat ilustrasi hari ini. Nah teman-teman, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kita hari ini akan meneruskan keterkaitan antara agronomi, sisi agronomi dan cita rasa pada kopi. Poin keempat yaitu pemanenan. Kopi dipanen saat bijinya sudah merah. Saat bijinya sudah merah. Biji yang merah itu bermakna kopinya sudah masak. Buah kopinya sudah masak. Biji kopi yang masak ini sering disebut cherry, red cherry gitu ya. Nah ini, jadi kalau teman-teman biasa mendengar kopi petik merah, nah itu seperti ini. Memangnya ada kopi yang nggak dipetik merah? Ada, namanya petik racutan. Nah petik racutan itu biasanya bercampur antara yang biji yang sudah merah dengan kopi lain yang belum merah tapi sudah matang. Warnanya belum merah tapi dia sudah matang. Kopi dipanen saat bijinya matang, dan itu memang teman-teman kita memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena kopi adalah tanaman tahunan yang dia panen rayanya itu, kita sebut panen raya ya, itu 1 tahun sekali. Memang di antara waktu-waktu sepanjang tahun itu ada kopi-kopi yang matang tapi tidak banyak, maka biasa disebut kopi selang. Kopi yang menyelangi, mengisi di antara waktu-waktu panen raya. Nah kopi itu terdiri dari kulit ya, kulit luar. Kemudian ketika kita pecahkan begini, di kulit luarnya nanti ada isinya sebenarnya. Ada isinya, ada bagian dagingnya, dan itu rasanya manis. Rasanya manis. Aromanya juga manis. Nah itu kemudian yang nanti mempengaruhi rasa kopi. Makanya kopi kalau dipanen saat buahnya sudah matang dan merah, maka akan mempengaruhi juga rasa ke biji kopinya yang manis juga. Beda ya, beda antara kopi yang dipanen secara optimal, artinya panen petik merah, dengan kopi yang dipanen tapi belum merah atau bahkan tadi masih mentah ya, masih mentah. Kalau diilustrasikan di buah-buah lainnya pun sama juga. Buah mangga misalnya yang dipanen saat masih muda, memang dia lama-kelamaan akan matang atau layu lah kita sebut ya, tapi dia tidak akan keluar rasa manisnya.
Nah, biji kopi yang sabar, yang ditunggu petani dengan sabar, sampai merah, sampai matang, nah itu juga akan menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Masya Allah ya. Perjuangan dari kesabaran ini. Perjuangan dari kesabaran itu memang berbuah manis gitu ya. Manis gitu ya. Hikmahnya itu. Jadi kopi kemudian dipanen dalam keadaan yang merah. Ada kulit luar, kemudian ada dagingnya. Dagingnya emang tidak banyak ya. Dagingnya bukan daging buah seperti buah-buah apel, buah mangga, bukan seperti itu ya. Dan rasanya manis. Di dalamnya lagi ada lapisan lendir, mucilage namanya. Nah, itu yang kemudian menutupi menutupi biji kopinya itu. Lapisan mucilage gitu ya. Nah ini profil dari biji robusta, teman-teman. Profil dari biji robusta. Nanti gimana kelihatannya ya. Nah, ini profil dari biji robusta. Nah, biji robusta ini lebih kecil dari biji arabica. Lebih kecil dari biji arabica. Nah, ini. Di tengahnya ada garisnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa bikin grafis, bikin gambar, biasanya kopi itu di tengahnya ada garisnya. Dan garis tengah, belahan tengahnya itu beda antara kopi robusta, arabica, maupun liberica. Kaitan agronomi yang keempat dari starting quality pada kopi yaitu pemanenan kopi pada tahapan yang sudah matang, yang ditandai dengan buahnya yang berwarna merah. Nah, itu tanda umum. Gitu. Ada nggak spesies kopi yang dia buahnya matangnya tidak merah? Ada ya. Di spesies arabica itu ada kopi yang merah matangnya itu tidak berwarna merah. Tapi kita tidak membahas itu secara detail. Nah, lanjut, ini berkaitan proses pemanenan yang tadi ya, yang kopinya berwarna merah. Kemudian lanjut berkaitan sekali erat kaitannya dengan proses pasca panen. Lalu diapakan setelah proses pemanenan tadi? Biasanya kopi dikumpulkan dalam karung-karung ya, kemudian nanti baru habis itu dilakukan proses pasca panen. Namanya aja pasca panen. Berarti kegiatan yang dilakukan setelah kopi itu dipetik. Ya kan? Setelah kopi dipetik, maka dilakukanlah proses pengolahan. Jadi tidak serta-merta kopi dipetik langsung disangrai atau di roasting langsung bisa disuguhkan ya. Enggak seperti itu. Jadi kopi ini memerlukan, sudahlah tadi ya, proses pematangan buahnya 1 tahun kurang lebih ya, 8 bulan sampai 10 bulan bahkan. Kemudian dia harus mengalami dia harus dipetik dengan dipilih yang merah-merah yang sudah matang. Kemudian diproses pasca panen dengan berbagai metode juga, yang itu juga menentukan starting quality pada kopi teman-teman. Nah, umumnya proses pasca panen ada dua kutub. Yang pertama dry process atau proses kering. Nah, biji kopi yang merah dalam proses dry, dalam proses kering, ini langsung dijemur di bawah matahari tanpa ada penanganan apapun. Ini namanya proses kering, dry process. Ada juga petani yang lebih selektif, sebelum dia dijemur dia disortir dulu dengan menggunakan metode perambangan. Jadi ada bak atau apapun lah jenisnya, yang penting itu berbentuk air di dalam sebuah wadah, misalnya bak.
nanti kopi dimasukkan ke dalam bak itu. Kopi yang mengambang itu kopi yang terdapat defek, terdapat cacat. Apakah itu dari jamur ataupun dari kumbang. Nanti kopi yang ada defeknya akan mengambang. Kopi yang ada defeknya dipisahkan dengan kopi yang tenggelam. Kopi yang tenggelam berarti buahnya bagus, memiliki bobot, memiliki kualitas yang bagus. Baru kemudian dia dijemur. Langsung dijemur, langsung dihampar, di alas. Biasanya kalau dulu dia tidak ada alas, jadi langsung di tanah, ya, langsung di tanah. Kalau sekarang biasanya di alas menggunakan terpal atau bisa juga di atas semen. Nah gitu ya, langsung dijemur. Itu namanya dry process. Dan dry proses kering ini berlangsung tergantung cuaca. Bisa 1 bulan atau bahkan sampai 1,5 bulan, tergantung cuaca. Dan ada juga tergantung varietas kopi. Pengalaman saya menjemur kopi Robusta dengan menjemur kopi Liberica. Menjemur kopi Liberica itu dengan proses kering jauh lebih lama waktunya ketimbang kita menjemur kopi Robusta, ya. Karena kopi Liberica itu memiliki profil kulit yang lebih tebal, daging yang lebih tebal. Nah, proses yang kedua secara umum disebut wet proses atau proses basah. Proses basah itu pertama dipalper dengan mesin untuk melepas antara kulit dan biji, sehingga diperolehlah biji yang masih ada lapisan mucilage. Bila diproses dengan metode full wash, maka biji yang ada mucilage-nya ini habis dicuci, dia langsung fermentasikan selama 1 malam. Langsung difermentasikan selama 1 malam. Setelah difermentasikan selama 1 malam atau 24 jam, maka proses selanjutnya adalah memisahkan lapisan mucilage-nya ini, lapisan lendirnya ini dengan biji kopi. Melepaskan lapisan mucilage-nya dengan biji kopi. Setelah lapisan mucilage-nya lepas, baru dijemur. Kemudian kalau yang semi wash, lapisan mucilage-nya kopi juga difermentasikan selama 1 malam, tapi setelah itu langsung dijemur. Itu yang semi wash. Jadi lapisan mucilage-nya masih menempel di biji kopinya. Itu yang semi wash. Saat ini teman-teman yang bergelut di dalam proses pasca panen kopi melakukan berbagai metode-metode lainnya yang dikenal dengan metode eksperimental, dan itu banyak lagi yang lainnya. Tapi umumnya proses pengolahan kopi itu ada 2, yaitu dry dan wet, kering dan basah. Kalau kering dia langsung dijemur, kalau basah dia dikupas dulu kulitnya, kemudian didiamkan difermentasi selama 1 malam. Kalau yang full wash dia sampai dilepas lapisan lendirnya, mucilage-nya. Kalau yang semi wash, setelah dia difermentasikan selama 1 malam, dia dijemur. Jadi masih ada lapisan mucilage-nya. Lapisan mucilage-nya itu nanti dilepas ketika memang sudah kering kopinya. Nah seperti itu ya. Capek ya teman-teman ya. Tapi intinya poin keempat dan kelima ini itu menjadi poin yang menyempurnakan dari hubungan antara ergonomi dengan cita rasa pada seduhan kopi teman-teman. Kopi yang dipanen belum matang itu rasanya akan tidak enak teman-teman.
flat, kemudian sepat, mungkin terlalu sepat, hambar, ya, jadi cita rasanya tidak keluar. Sedangkan kopi yang dipanen dengan ceri yang sudah merah, maka rasanya akan optimal, rasa manisnya akan optimal, rasa buah-buahannya akan optimal. Proses pasca panen juga kemudian memperkuat rasa tersebut. Proses pasca panen yang dry, yang kering, akan mempertebal rasa kopi itu sendiri. Bold gitu ya kalau orang bilang ya, akan mempertebal, akan memperkuat rasa kopinya. Sementara kopi yang di pasca panen, di proses pasca panen dengan proses wet, itu biasanya kopinya lebih smooth, rasanya lebih clean, lebih clean lah gitu ya, lebih bersih ya, lebih bersih gitu ya, lebih bersih. Tapi dua-duanya itu enak karena memang dipanen ketika buah sudah matang gitu ya, ketika buahnya sudah matang. Dua-duanya punya kutub rasa tersendiri. Bagi yang ingin rasanya lebih fruity, lebih bold, itu bisa memilih kopi yang di pasca panenkan dengan proses dry, natural proses gitu ya. Sedangkan teman-teman yang ingin kopinya rasanya lebih clean, lebih smooth, itu bisa memilih kopi yang dipasca panenkan dengan proses wet, apakah itu full wash atau semi wash. Seluruhnya sudah komplit, 5 starting quality, cita rasa atau pengaruh antara agronomi dengan cita rasa pada kopi teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan suhu dan ketinggian. Yang kedua terkait dengan tanah. Yang ketiga terkait dengan naungan. Yang keempat pemanenan. Dan yang kelima adalah proses pasca panen. Maka dengan demikian lengkaplah sudah pembahasan kita antara agronomi dan starting quality pada kopi. Nah, semoga bisa menjadi panduan awal kawan-kawan baik di industri hulu yaitu perkebunan atau teman-teman yang bergelut di pasca panen maupun dengan teman-teman yang ada di hilir, yang ada di roastery maupun yang ada di kafe. Jadi bisa menjadi semacam referensi ingin menyajikan kopi yang seperti apa. Jadi ketika ada konsumen yang bertanya ataupun sebagai wawasan, sebagai tambahan pengetahuan bagi mereka, kopi yang memiliki kualitas yang baik itu melalui proses yang sedemikian. Nah, maka petani-petani yang kemudian sudah mulai memasarkan produknya, yang menjual produknya, sekarang sudah lebih baik dalam memberikan data. Yang pertama biasanya yang disajikan oleh label origin. Asal kopi itu dari mana? Apakah berasal dari satu tempat atau dari berbagai tempat? Misalnya kayak kopi yang kita punya, maka ini berasal dari satu estate. Semakin eksklusif tempat itu, misalnya kayak kopi originnya dari Lampung Barat. Lampung Barat itu spesialnya mana? Regionnya mana? Apakah dari satu kecamatan atau dari kecamatan yang berbeda-beda, gitu ya. Semakin sempit, semakin eksklusif, gitu. Itu dari segi origin. Kemudian dari segi prosesnya, pasca panennya, ya kan? Pasca panennya ini apa? Wet proses atau dry proses, natural atau wash, ya kan? Full wash atau semi wash. Nah, itu juga menentukan cita rasa pada kopi. Nah, kemudian ini varietasnya apa? Atau spesiesnya apa? Robusta, robusta apa? Liberica, liberica apa? Arabica, arabica apa? Misalnya ya. Misalnya ini robusta Lampung Barat atau robusta Aceh, itu berbeda. Liberica, liberica Kayong,
Kayong Utara. Ini Liberica Lampung Barat misal gitu ya, yang kita keluarkan ini. Yang kita kenal dengan kopi Robinson. Dan itu juga beda. Nah, seperti itu. Beda cita rasanya juga. Ya kan? Nah, atau yang bagian timur misalnya. Ini Arabica. Arabica Gayo. Ini Arabica Papua. Itu beda. Beda rasanya. Nah, kemudian terkait dengan ketinggian juga. Ketinggian juga mempengaruhi cita rasa tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu juga berbeda. Beda varietas, beda spesies, beda suhu, ketinggian, beda tempat, beda asal, beda rasa. Semuanya memiliki khas tersendiri. Ya, saya yakin kopi Indonesia semuanya enak. Insya Allah begitu ya. Tinggal bagaimana selera kita. Bagaimana selera kita. Oke ya. Nah itu diantaranya informasi yang sudah diberikan oleh para pegiat kopi nih di labelnya. Supaya apa? Supaya konsumen mendapatkan produk yang lebih jelas dan lebih terpercaya gitu ya. Di samping ada logo halalnya atau di samping juga ada PIRT dan seterusnya. Tapi itu tambahan, tidak berkaitan dengan starting quality. Yang berkaitan dengan starting quality adalah 5 hal agronomi yang sudah kita bahas. Demikian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bisa dilengkapi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.